Iya, selamat datang di materi pembelajaran seputar microservice. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana microservice memecahkan masalah yang timbul dari arsitektur. Kali ini kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah merancang dan menerapkan sistem berbasis microservice. Oke, mari kita mulai. Pertama, saat merancang arsitektur microservice, ada proses yang perlu. Berikutnya adalah satu frasa favorit terkait arsitektur microservice. Dan yang paling dianjurkan adalah rencanakan lebih banyak. Ini sangat tepat. Ini berlaku untuk setiap perangkat lunak dan sangat benar untuk microservice. Metodologi ini yang menekankan perencanaan terlebih dahulu, pengkodean kemudian. Sangat keberhasilan sistem. Semakin banyak kita merencanakan, semakin banyak kita memikirkan pemetaan sistem secara keseluruhan. Semakin tahu apa yang kita hadapi, semakin sedikit kita akan menulis kode nanti. Dan tentu saja, semakin sedikit kita menulis kode, semakin sedikit bug yang akan kita buat, dan semakin sedikit maintenance yang diperlukan. Poin terakhir adalah, mengikuti proses ini sangat penting untuk keberhasilan sistem. Nah, apa saja prosesnya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Ya. Ada sekitar 7 proses kurang lebih. Namun di sini kita akan fokus terhadap 3 proses di tengah yang berwarna hijau, yaitu map the component atau pemetaan komponen. Kemudian ada select the technology stack atau memilih stack teknologi. Kemudian terakhir ada design the architecture atau merancang arsitektur layanan. Poin map the component ini akan kita split jadi 2 topik terpisah, yaitu memetakan komponen, dan juga yang kedua adalah communication pattern atau pola komunikasi. Pola komunikasi ini dan ini cocok untuk kita split pembahasannya secara terpisah. Bahkan lebih dari itu, langkah ini menentukan bagaimana sistem akan terlihat dalam jangka panjang. Dan yang lebih penting, begitu ditetapkan, tidak mudah untuk diubah. Jadi dengan kata lain, pemetaan komponen arsitektur microservice harus dilakukan dengan sangat serius. Dan ini bukan sesuatu yang dilakukan sering. Langkah ini akan benar-benar membentuk sistem dan banyak pemikiran harus diinvestasikan di dalamnya. Oke, kita lanjut. Jadi apa sebenarnya pemetaan layanan itu? Apa yang harus kita lakukan dalam langkah ini? Definisinya sebenarnya cukup sederhana. Dalam langkah ini kita mendefinisikan beberapa komponen sistem. Dengan kata lain, kita memetakan berbagai bagian sistem yang bekerja bersama membentuk seluruh sistem. Jadi misalnya kita mungkin mendefinisikan sebuah komponen yang menangani order, satu lagi yang menangani payment, dan seterusnya. Sekarang penting untuk dilihat ketika berbicara tentang komponen dalam arsitektur microservice, kita sebenarnya berbicara tentang layanan atau service. Berbeda dengan library dalam sistem monolitik. Ini adalah perbedaan paling penting karena service berperilaku berbeda dari library dan memiliki seperangkat batasan mereka sendiri. Misalnya karena service adalah komponen di luar sistem, setiap akses ke service memerlukan lalu lintas jaringan yang merupakan masalah dari sudut pandang kinerja. Jadi kita tidak ingin merancang service yang sering diakses oleh klien. Dan ini hanya satu contoh. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimanapun, ingat bahwa kita ini. Jadi bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita memutuskan apa saja komponen kita. Ketika kita memetakan komponen, kita harus mendasarkan pada beberapa faktor. Faktor-faktor ini diantaranya ada 4, yaitu business requirement atau persyaratan bisnis, kemudian ada functional autonomy atau otonomi fungsional, berikutnya ada data entities atau entitas data, dan terakhir ada data otonomi atau otonomi data. Ini kita akan bahas satu-satu. Mulai dari pertama terkait business requirement. Jadi ketika berbicara tentang business requirement atau persyaratan bisnis, kita berbicara tentang kumpulan persyaratan di sekitar kemampuan bisnis tertentu. Kita perlu mengidentifikasi berbagai kemampuan bisnis dari sistem dan memahami apa persyaratan untuk masing-masing.
Misalnya, kemampuan bisnis dapat berupa manajemen order, yang berarti sistem harus mengelola order yang diterima oleh pelanggan. Ini adalah kemampuan bisnis. Dan ada persyaratan yang mendukungnya, seperti menambahkan pesanan baru, menghapus pesanan, memperbarui pesanan, menghitung jumlah pesanan, dan sebagainya. Masing-masing persyaratan ini terkait dengan kemampuan manajemen order. Jadi, ketika memetakan komponen sistem, kita biasanya menggunakan kemampuan bisnis sebagai kerangka untuk komponen. Dan persyaratan adalah tindakan yang dapat dilakukan dalam komponen tersebut. Dalam contoh ini, kita akan memiliki layanan yang menangani order dan yang mengekspos metode untuk menambahkan, menghapus, mengupdate, dan menghitung pesanan. Jadi ini adalah satu faktor pemetaan komponen. Berikutnya kita lanjut ke functional autonomy. Adalah maksimalitas fungsi yang tidak ini. Jadi jika kapabilitas bisnis kita adalah misalnya pemrosesan telemetri, layanan tersebut harus menangani semua hal yang terkait dengan pemrosesan telemetri, tetapi tidak boleh menangani fungsi yang melibatkan kapabilitas lain. Seperti diekspor ke sistem lain, fungsi ini harus dilakukan oleh layanan lain. Contohnya adalah, ingat terkait manajemen pesanan kita di slide sebelumnya, layanan ini mungkin mencakup fungsi untuk mengambil pesanan yang dibuat dalam seminggu terakhir. Fungsi ini sangat cocok dengan kapabilitas bisnis yang merupakan manajemen pesanan dan karenanya harus dimasukkan dalam layanan tersebut, itu oke. Namun apabila butuh fungsi untuk mendapatkan semua pesanan yang dibuat oleh pengguna berusia 34 hingga 45 tahun, mungkin menimbulkan masalah. Fungsi ini terkait dengan pesanan, sehingga seharusnya tidak dimasukkan dalam layanan tersebut. Namun, ketika memetakan komponen, hampir selalu akan menemukan area abu-abu seperti ini. Sulit untuk merancang sistem di mana layanan benar-benar terisolasi. Requirement biasanya tidak memungkinkan hal ini. Oleh karena itu, bersiaplah untuk memiliki beberapa fungsi bergantung pada data duplikat dan komunikasi antar layanan. Kreativitas sejati di sini terletak pada meminimalkan kasus-kasus semacam itu sebanyak mungkin. Oke, kita lanjut. Faktor berikutnya adalah entitas data. Dalam faktor ini, servis dirancang berdasarkan entitas data yang ditentukan dengan baik. Ini adalah faktor yang paling mudah dipahami dan terus terang yang paling sering digunakan oleh software arsitek. Dan itu tidak masalah. Dengan menggunakan faktor ini, kita mengidentifikasi entitas utama dalam sistem, misalnya order dan item, mengatakan komponen di sekitarnya. Jadi dalam contoh ini, kita akan memiliki servis yang menangani order dan satu lagi yang menangani item. Sekarang perlu dicatat bahwa fakta servis dirancang berdasarkan entitas tidak berarti servis tersebut tidak dapat menangani entitas lain. Namun entitas-entitas tersebut harus dihubungkan melalui ID mereka. Dan servis tersebut tidak boleh menyimpan entitas lengkap. Satu contoh klasik untuk itu adalah ketika entitas order ditangani oleh service order menyimpan ID customer. Sekarang customer itu sendiri tidak disimpan dalam service order. Dan tidak ada metode dalam service untuk menangani customer. Tapi kita perlu mengetahui customer mana yang membuat orderan ini. Jadi, database menyimpan ID customer-nya saja. Sekarang jika ingin mengambil customer terkait, kita akan pergi ke service manajemen customer yang dirancang berdasarkan entitas customer dan menggunakan metode pengambilan service untuk mengambil customer. Menggunakan ID customer yang kita ambil dari entitas order tersebut. Ini adalah pola yang cukup umum dan itu pasti tidak melanggar faktor entitas data. Service kita masih dirancang berdasarkan entitas spesifik, selalu ada hubungan antara entitas menggunakan ID-ID-nya. Oke, kita lanjut ke faktor yang terakhir, adalah data otonomi atau kemandirian data. Faktor ini sebenarnya dibangun di atas faktor data entity dan menambahkan fakta bahwa data dasar adalah unit atomik. Artinya service tidak bergantung pada data service lain untuk berfungsi dengan baik. Jadi itu terjadi, itu adalah tanda bahwa kita melewatkan arsitektur kita.
dan kita harus bekerja ulang dan mungkin memasukkan data eksternal ini ke dalam service kita. Sebagai contoh, misal kita memiliki service yang bergantung pada service address. Untuk mengambil data karyawan, setiap permintaan ke service employee menghasilkan permintaan ke service address juga untuk mengambil alamat karyawan. Dalam contoh ini, service employee tidak dapat berfungsi sendiri. Service ini selalu bergantung pada service lain, dalam hal ini adalah service address. Ini adalah tanda bahwa arsitektur kita tidak optimal. Hal yang benar untuk dilakukan adalah memasukkan data alamat ke dalam service employee. Itu akan membuat service mungkin sedikit lebih besar, yang biasanya kita coba hindari, tapi alternatifnya jauh lebih buruk. Nah, kita benar-benar membutuhkan service kita untuk mandiri. Ini ditunjukkan dalam salah satu atribut, yaitu organize around business capabilities, atau mengorganisir berdasarkan kapabilitas bisnis dari microservice. Dan ini adalah salah satu aspek terpenting dalam arsitektur ini. Oke, mari jadi kita telah membahas 4 faktor yang membantu kita memetakan service dalam sistem kita. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Dalam contoh ini kita berbicara tentang sistem e-commerce. Dan dalam sistem ini kita mengidentifikasi 4 service. Di antaranya adalah service inventory, order, customer, dan payment. Nah, jadi service pertama adalah inventory. Sekarang mari kita lihat bagaimana service-service ini mengikuti faktor-faktor yang telah kita definisikan sebelumnya. Jadi pertama, business requirement atau persyaratan bisnis. Nah, ini cukup sederhana. Seperti yang kita lihat, ada perbedaan yang jelas di semua service antara business requirement. Contohnya, service inventory mengelola item inventaris. Kemudian ada service order mengelola pesanan. Kemudian ada service customer mengelola pelanggan. Dan yang terakhir ada service payment melakukan pembayaran. Jadi ini selanjutnya adalah faktor fungsional otonomi atau otonomi fungsional. Karena kita sudah menetapkan bahwa service-service memiliki persyaratan bisnis mereka, cukup mudah untuk menentukan bahwa masing-masing dari mereka bersifat otonom dari segi fungsionalitas. Jadi service inventory memiliki fungsionalitas untuk menambahkan, menghapus, mengupdate, dan mengubah jumlah item dalam inventory. Kemudian ada service order, menambahkan dan membatalkan pesanan. Kemudian ada service customer untuk menambah, memperbarui, menghapus, dan mengambil detail pelanggan. Dan service payment melakukan pembayaran. Jadi seperti yang teman-teman lihat, fungsionalitasnya sudah terdefinisi dengan baik. Dan berbagai metode tersebut bersifat otonom dan tidak bergantung pada service lainnya. Dan bagaimana dengan data entity atau entitas data? Nah, di sini juga semuanya terlihat baik. Service inventory berurusan dengan item dalam inventaris. Service order menangani entitas pesanan dan alamat pengiriman. Perlu dicatat bahwa alamat pengiriman bukan bagian dari entitas pelanggan, karena itu bagian dari pesanan dan bukan bagian dari pelanggan. Karena seorang pelanggan bisa saja menggunakan beberapa alamat pengiriman. Selanjutnya ada service customer, dia menangani alamat pelanggan dan detail kontak. Nah, perlu dicatat bahwa service ini tidak menangani riwayat pesanan pelanggan. Ini ditangani di service order. Jadi jika seorang pelanggan ingin melihat riwayat pesanannya, dia akan pergi ke service order dengan ID pelanggan dan mengambil riwayat pesanan tersendiri. Ini sesuatu yang kita katakan sebelumnya, bahwa data di satu service bisa berhubungan dengan service lain, selama berhubungan ini dilakukan menggunakan pengenal dari entitas dan bukan entitas itu sendiri. Service terakhir adalah service payment yang menyimpan entitas riwayat pembayaran. Jadi sekali lagi kita memiliki pemisahan yang jelas antar service dan ketika berhubungan dengan entitas lain. Nah, faktor terakhir adalah data otonomi atau kemandirian data. Jadi service inventory tidak memiliki data terkait di service lain. Jadi kita baik-baik saja ada di sini. Data di service order terkait dengan 2 service lainnya. Item pesanan terkait dengan item inventory berdasarkan ID item, dan pelanggan yang membuat pesanan adalah bagian dari service customer dan diwakili dalam data pesanan oleh identifikatornya, yaitu ID pelanggan.
Jadi sepertinya tidak ada masalah di sini. Nah, data pesanan terkait dengan data di service lain, tetapi hubungannya ini diwakili menggunakan identifikator yang tidak menjadi masalah. Selanjutnya ada service customer dan data terkait dengan data pesanan berdasarkan ID pesanan. Perlu dicatat bahwa hubungan ini bukan suatu keharusan dan arah yang berlawanan di mana pelanggan terkait dengan pesanan mungkin cukup baik, tapi ada kasus ketika kita menginginkannya dua arah. Terakhir, terkait payment atau pembayaran. Nah, di sini kita tidak terkait dengan apapun. Service ini hanya menyimpan data tentang pembayaran itu sendiri dan tidak mengandung data tentang service lain, jadi selalu baik. Jadi sepertinya pemetaan kita baik dan kita bisa melanjutkan pengembangan, dan ini adalah contoh baik tentang bagaimana pemetaan harus dilakukan. Kita harus fokus pada business requirement, functional autonomy, data entity, dan data autonomy. Dan memetakan komponen kita sesuai dengan faktor-faktor ini. Perhatikan bahwa di sepanjang proses, kita tidak membicarakan tentang teknologi, platform, atau sejenisnya. Waktunya akan tiba. Tetapi terlalu dini untuk mempertimbangkannya, dan itu tidak akan memiliki dampak nyata pada pemetaan. Langkah ini terutama melibatkan pertimbangan terkait bisnis dan fungsionalitas. Dan pemetaan harus dilakukan menggunakan faktor-faktor ini saja. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, itu semua menyenangkan dan menarik. Tapi pada kenyataannya sistem cenderung lebih rumit dari itu. Anda mungkin akan menemui beberapa kasus yang harus dipertimbangkan lebih detail. Jadi mari kita bahas ada dua contoh kasus yang keduanya cukup umum dan bagaimana kita mengatasinya. Jadi ini kasus pertama, kita perlu mengambil semua pelanggan dari New York City dengan jumlah total pesanan untuk setiap pelanggan. Nah, tabel-tabel ini yang akan kita hasilkan. Dalam tabel ini Anda dapat melihat kita memiliki dua kolom. Yang pertama adalah nama pelanggan, dan yang kedua adalah jumlah pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Nah, ini menimbulkan masalah karena data ini tersebar di dua pelanggan disimpan di service customer dan jumlah pesanan di. Sekarang situasinya data dari dua arah atau lebih untuk ini sangat umum, dan Anda pasti akan harus menghadapinya suatu hari nanti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, pendekatannya kurang lebih ada 3. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 pendekatan ini. Pendekatan pertama adalah data duplication atau duplikasi data. Dalam pendekatan ini, kita memiliki 2 service, yaitu order dan customer. Tapi jumlah pesanan disimpan tidak hanya dalam database service order saja, tapi juga dalam database service customer. Ini berarti bahwa setiap kali pesanan baru dibuat, atau ketika pesanan dibatalkan, jumlah ini harus diperbarui di service customer. Ini mungkin menimbulkan masalah ketika jumlah tidak sinkron. Tapi tindakan pembaruan itu sendiri cukup sederhana, dan dalam pendekatan ini kita memiliki data yang diduplikasi dan muncul 2 kali di service order dan di service customer. Kemudian pendekatan kedua adalah service query. Dalam pendekatan ini kita masih memiliki 2 service juga. Hanya saja kali ini mereka saling berkomunikasi saat melakukan query data pelanggan. Ini berarti ketika data pelanggan diambil, service customer akan pergi ke service order dan mengambil jumlah pesanan untuk setiap pelanggan. Ingat, service order menyimpan ID pelanggan yang melakukan pesanan. Jadi query ini bisa dilakukan. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa ini membebani jaringan dan service. Jika kita akan mengambil data 200 pelanggan, kita akan mengakses service order sebanyak 200 kali. Dan itu sangat banyak. Tentu saja kita bisa melakukannya dalam batch. Dan ini yang biasanya kami lakukan di kantor untuk lebih meringankan beban jaringan di service. Tentunya dengan adanya limitasi juga. Dan pendekatan terakhir adalah aggregation service atau layanan agregasi. Dalam pendekatan ini, selain 2 service yang sudah kita miliki sebelumnya, terdapat service lain yang mengagregasi hasil data query. Apa yang dilakukan service ini adalah mengquery service customer dan kemudian mengquery service order. Dengan hasil query customer, kelebihan utama dari pendekatan ini adalah data dan service tetap terpisah. Service order hanya menangani pesanan, service customer hanya menangani pelanggan, dan mereka tidak saling mengetahui penggabungan hasil dilakukan oleh service eksternal tambahan.
Sekarang kita telah melihat 3 pendekatan. Jadi mana yang harus kita pilih untuk skenario spesifik kita tadi? Baik, dalam kasus ini rekomendasinya adalah untuk memilih pendekatan pertama, yaitu data duplikasi. Ini bukanlah pendekatan yang sempurna dan memiliki kelemahan tersendiri, namun lebih baik dibandingkan dengan 2 pendekatan lainnya. Pendekatan service query berpotensi menghadapi masalah kinerja, dan pendekatan aggregation service memerlukan servis tambahan dan pengembangan tambahan untuk suatu yang cukup kecil. Sekarang rekomendasi ini khusus untuk kasus ini saja, dan saya lebih suka pendekatan ini karena kita berurusan di sini dengan data yang sangat sedikit diduplikasi, dan data ini juga hanya untuk dibaca saja, sehingga tidak memerlukan sinkronisasi. Namun dalam skenario lain, rekomendasinya bisa saja berbeda. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pendekatan yang direkomendasikan untuk skenario ini. Dan inilah cara untuk Anda harus menangani kasus ini dengan tepat. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita bahas kasus kedua yang lebih ekstrim. Dalam kasus ini kita perlu mengambil semua pesanan dalam sistem. Nah, sekilas ini terlihat tidak ada masalah. Ini adalah query sederhana yang terkait dengan entitas yang terdefinisi dengan baik. Tentu bisa diimplementasi hanya menggunakan service order saja. Jadi apa masalahnya di sini? Nah, masalahnya terletak pada volume data yang diambil. Setelah beberapa kali penggunaan, jumlah pesanan dalam sistem akan sangat besar. Dan mengambil semuanya dalam satu permintaan akan membebani servis dan jaringan. Beban ini akan terlalu besar dan servis tidak akan dapat menanganinya. Oke, kita lanjut. Nah, servis sebaiknya digunakan untuk memproses jumlah data yang terdefinisi dengan baik. Jumlah data yang dapat ditangani dengan cepat dan efisien saja. Namun, mengambil gigabyte data dalam satu permintaan ini bukanlah sesuatu yang dirancang oleh sebuah servis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cari tahu dulu apa tujuan dari query ini. Mengapa seseorang ingin mengambil data semua pesanan yang dibuat sejak hari pertama sistem ini berjalan, dan biasanya query seperti ini digunakan untuk pelaporan. Nah, laporan sering digunakan untuk menunjukkan tren, dan tren ini berdasarkan data masa lalu. Sekarang jika memang begitu kasusnya, Anda sebaiknya merekomendasikan penggunaan report engine atau mesin pelaporan untuk query ini. Semua report engine di luar sana bisa bekerja langsung dengan basis data tanpa melalui service dan melakukan query dengan efisien terhadap basis data. Dengan cara ini, pelanggan akan mendapatkan data yang diinginkan kapanpun dia membutuhkannya, dan service tidak akan menderita akibat query tersebut. Jadi, itulah 2 contoh kasus yang kita bahas. Sekarang topik lain yang perlu kita ketahui adalah cross-cutting service. Ya. Cross-cutting service adalah service yang menyediakan utilitas untuk sistem yang berarti utilitas tersebut tidak terikat pada skenario bisnis tertentu, tetapi utilitas yang hampir setiap service bisa mendapat manfaat darinya. Beberapa contoh umum dari service cross-cutting ini adalah logging, caching, manajemen pengguna, dan tentu saja masih banyak lagi. Hal paling penting untuk diketahui tentang service ini adalah mereka harus menjadi bagian dari pemetaan atau mapping. Service ini dapat sangat menyederhanakan desain dan pengembangan service lainnya, dan seharusnya dikembangkan di awal proyek. Jadi pastikan untuk menyertakan mereka dalam pemetaan. Oh ya, itu mengakhiri langkah pemetaan komponen dalam proses ini, dan saya harap sekarang Anda tahu bagaimana cara melakukan tugas yang sangat ini. Dan mari kita lanjut ke langkah berikutnya di next video. Saya Andrian Aprilianto, terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.